di kedutaan itu dia kan kemana menguasai 5 negara, 5 bahasa. Luar. Saya tanpa modal, dulu dari Bandung, modal dengkul, hanya modal bismillah. Oh Tuhan, berkatilah hari ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Radar Madura Map Channel. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Ya, ini dia punya slogan yang sangat ramah di teman-teman di Radar Madura Map, khususnya di perwarungan. Kalau udah denger nama beliau, ya ini panggilannya adalah bola-bola cinta yang mendunia. Nah, itu udah gak asing lagi, namanya Kang Asep. Tapi biasanya dipanggil Cak Asep sama teman-teman Madura. Gimana, Kang Asep? Alhamdulillah sehat lahir batin, cuman dompet yang kosong. Bang Asep, Bang Asep nih kan bisa dijelasin nggak? Awalnya bisa terjun ke menjadi seorang supplier di warung sembako itu gimana sih? Nah, Apakah setelah mengenal Radar Madura Mart atau sebelum? sebelum Oh sebelum, oke. dulu kan saya punya anak buah banyak. Nah, omset pada minim, terkadang dibilang katanya, bos, dagang sepi. Oke. Suatu seketika saya turun ke lapangan, kok sepi bagaimana ini saya turun ke lapangan sampai banyak begini kan omset melebihi dari 1 dilawan 10 omset saya, maaf nih, saya bukan jumawa ya. Oke. Nah, saya turun ke lapangan, kok begini kata saya. Padahal saya 1 kali ngerem angkat kopling perbandingan 10 berbanding 1 omset saya. Nah, Oke. suatu seketika saya masuk ke Radar Madura, yaitu yang dipimpin oleh siapa? Bos Rusdi. Bos Rusdi. Oke. Nah, itu kan. Bos Rusdi. Ini nih, Nah, itulah. banggaan kita bola-bola cinta. Itulah Bos Rusdi, dia Oke. ketua umum daripada Radar Madura Mart. Saya kan dipakai sama dia, bos, awas hati-hati, harga kepada anak-anak jangan mahal, nah jangan dimainkan. Kalau saya kan bukan dimainkan, tapi saya dipermainkan oleh warung. Gimana tuh? Saya belum bisa nangkep gimana deh. Doh, dipermainkan oleh warung. Bos, kadang online katanya di online segitu, ya udah belanja ke online. Cuman 1 poin dari saya, silakan belanja itu kan bebas. Betul. Cuman dalam arti di saya garansinya seumur hidup. Oke, Bos Karma. Ya, Bos Asep, ini ada Ya. tanya juga nih. Apa? Nih, kan katanya gini dari fans dari Bang Asep nih, dari salah satu warung sembako nih. Nih, banyak orang mikir bisnis sembako itu basah banget karena Iya. semua orang butuh makan. Tapi realitanya di awal-awal kan emang langsung nggak langsung seindah itu. Itu kita butuh berdarah-darah. Nah, itu gimana sih tahapannya? Tidak bisa suatu seketika orang bisa langsung meningkat. Yang pertama kan butuh proses. Betul. Kedua, dia itu klaten. Dari keuntungan sedikit ya rajin lah menabung, apa suatu seketika dia ke depannya ada modal ya berbuka sendiri. Tidak suatu seketika langsung menjadi gunung, kan sedikit-sedikit kita Dari bukit. nah berbukit dulu. Udah bukit kan jadi gunung, menggunung lah suatu seketika. Ini bos kita, Radar Madura harus di itu. Tapi di luar itu ada nggak sih pendekatan yang mendalam atau cara Kang Asep ini pendekatannya dengan mereka yang penjaga tuh seperti apa hingga oh iya yaudah saya mah sama Kang Asep maunya sama Kang Asep aja gitu. Dan apalagi sekarang udah ramah di telinga mereka itu adalah Asep bola-bola cinta. Itu gimana tuh? Jadi begini, Nah. abangku sayang, namanya bola-bola cinta itu kan bola melambangkan kan dunia. Kalau cinta, siapa orang yang tidak cinta? Oke. Betul. Kalau suatu ketika orang udah mengasihi, mengayomi, nah itu bakal ketemu dengan cinta. Intinya mah kita sosialisasinya dengan baik. Meskipun dimarahi apa segala macam, ya itu komitmen. Ya, yang namanya dagang. Soalnya kan saya butuh pelanggan. Betul. Gitu. Nah, gimana caranya Kang Asep ini ngejaga stok barang tetap aman dan tapi kan harganya sembako ini kadang naik kadang murah, itu gimana sih caranya untuk tetap murah di warung-warung? Jadi begini, kalau saya kan mengasih kepada beliau-beliau ini khusus Radar Madura, umum semua Madura yang ada di Jabodetabek,
Saya seketika apapun barang udah naik, cuman saya dikasih ekstra soalnya saya kan udah stok di gudang. Itu enggak sekarang naik ditaikin terlebih dahulu, enggak. Cuman saya di pemberitahuan dari PON kadang dikasih ngelobi kepada mereka itu untuk kedepannya ini barang. Kalau saya kan tidak, sekarang ini barang saya stok di gudang banyak, langsung ditaikkan, itu sesuatu keuntungan buat saya, tapi kan saya enggak. Ya itu tadi yang dibilang pertama awal tadi, saya bukan serakah dunia, tapi saya silaturahmi yang dijaga. Nah orang dagang itu dalam hadis juga berbicara menekankan 10 pintu rezeki, 9 dari perdagangan, ya itu tadi. Nah, kan yang dijaga silaturahmi. Silaturahmi teman-teman. Silaturahmi. Oke. Gitu. Jaraknya yang Mang Asep supply itu mana aja sih wilayahnya? Mana aja sih? Saya paling ke Jongo, ke Cibarusa, kadang sampai ke Tambun Selatan. Oh, Bekasi. Pantesan saya lihat. Bekasi Iya. sampai lo dia lo. Itu kan rute saya. Oke, Rute berarti mana aja wilayahnya? Jakarta enggak ya? Jakarta, Depok, Bekasi. Bekasi, Berarti 3 daerah itu ya? 4 Jabodetabek. Jakarta, Depok, Bekasi, dan Bogor. Bogor. Jadebego. Bogor. Jalegor. Jadi Bekasinya mana? Oh iya benar. Oke. Bang. Nih tadi ada yang nanya lagi nih, Bang. Apa? Ada nggak sih kriteria warung idaman bagi seorang supplier? Warung yang kayak gimana yang biasanya Cak Asep servis VIP spesial? Ada nggak? Sebetulnya saya semuanya juga di servis spesial. Spesial ya semuanya Iya. ya Radar Madura Materi. Tidak dipilih kasih. Soalnya kan saya kembali lagi, terkadang ini saya udah tahu omset yang banyak, ordernya dia itu bakal banyak. Tapi kan saya memprioritaskan terkadang pesanan orang yang 1 item 2 item dulu. Itu kan yang paling kecil. nah, soalnya kan dia dari minggu-minggu kemarin gitu. Saya memprioritaskan dalam arti kan saya tidak bisa ini gede nih omset diprioritaskan terlebih dahulu, tidak bisa gitu. Terkadang pekerjaan saya banyak yang terhambat sebetulnya. Oke. Berarti nggak ada spesifikasi khusus ya? Tidak ada. Gue mau ke jalur Bekasi dulu. Oh, tidak ada. Gue mau ke jalur Depok dulu gitu. Tidak ada. Nggak. Siapa yang menjapri gitu ya? Nah, gitu. Yang searah baru tuh Nah, dipenuhi. Kadang kan saya dengan bos Rusdi ini, bos tolong katanya ini isi warung baru. Itu kan udah tahu kalau isi warung baru itu kan dia barang saya semua bakal turun meskipun 1 item 2 item satu item dari dalam ratusan item barang kan itu udah yakin bakal turun. Cuman kan saya menjaga komitmen kejujuran tadi. Oh iya. Yang pertama dia pesan barang aja telusuri pada yang pertama. Oke. Apa sih kesalahan paling fatal supplier baru sampai akhirnya dia gulung tikar? Kesalahan apa sih Bang Asep? Kesalahannya sebetulnya yang saya dipelajari ya sebetulnya yang namanya dagang itu tidak ada unsur keliru untuk kerugian. Mungkin dalam arti itu kebutuhan lah, apa yang di kampung, kebutuhan tek-tek bengek, ya saya nggak bisa diomongin itu hal-hal dia. Nggak apa-apa, maksudnya kita kan dengan adanya ruang ini adalah menjadi harapannya. Harapannya ini menjadi ruang edukasi buat teman-teman. Mau pahit, mau apa itu disampaikan mungkin bisa menjadi suatu pembelajaran buat mereka, introspeksi gitu. Apa sih kesalahannya? Dulu pernah saya punya langganan, cuman saya di garis bawahin tidak bisa dibawa, dikasih namanya si Ek aja ya. Nah, dulu itu dia pernah ngebon ke saya 2.300.000. Saya pernah inget nih. Cuman dia kan suatu ketika saya datang, dia janji hari Rabu, saya masuk hari Jumat. Nah, terus saya lagi ke sana. Tahu-taunya ini warung udah tutup. Saya lagi ke sana. Tahu-taunya ini warung udah tutup. Nah, selang 2-3 minggu dia nelpon ke saya, "Bos, maaf," katanya. Saya kan uang udah disiapkan, tahu-taunya dia ke Malaysia, ya cabut ke Malaysia. Tapi alhamdulillah komitmen dia bayar. Sempat dia minta rekening, saya kan ya itu kesalahan saya pribadi, waktu gitu. Cuman perihal waktu aja ya. Nah, kalau Madura itu saya yang dikenal di awal sampai akhir ini belum pernah yang bon.
pernah ngebon, cuman mereka itu komitmen sebetulnya gitu. Nah, gimana bos? Dengan sebelumnya nih ya, sebelum tergabung dengan Radar Madu Rahmat dan setelah saya sudah tergabung dengan Madu Rahmat itu ada nggak sih perbedaan yang jauh gitu berbeda antara sebelum dengan adanya Radar Madu Rahmat dan ada Madu Rahmat sekarang ke kehidupan Bang Asep sendiri? Ngopi dulu ini. Oh, lanjut. Sebentar. Harus ngopi dulu kan biar kita otak fresh-nya. Kopinya kopi hitam. Kopi hitam. Ini kayak gini nih. Disponsori oleh Bala-Bala Cinta. Katanya nih ya, Hmm. tar dulu. Katanya kalau bukan pecinta kopi. Katanya kalau pecinta kopi pasti minumnya gini nih. Nikmat. Itu baru gitu. kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, naik ya Allah, ya Rob. Masya Allah. Di api kapalannya. Ayo. Api kapalan. Api kapalan, Bro. Emang kaki kapalan. Oke, Bang Asep. Apa? Nih, menurut Bang Asep Radar Madu Rahmat itu gimana sih? Ini kan Radar Madu Rahmat adalah warung sembako nih. Selama ini setelah Bang Asep bergabung menjadi supplier ke Radar Madu Rahmat itu seperti apa sih mereka? Jadi mereka itu bagaimana ya, kalau saya nilai itu mereka itu menghormatnya luar biasa. Dalam arti menghormatnya apa ya? Beliau itu semua Radar Madura yang dikunjungi oleh saya. Sebelum saya nurunin barang, order apa segala macam, mereka itu udah menyiapkan koktail. Oh, Nah, itulah servis tuh ya, maksudnya ya. ya itu tadi. Oke. Maka dari itu saya ngebonin itu mendegdeg. Kalau mendegdeg, Gemetar. Mau diambil gede biasa kita ngambil kan 10%. Oke. Mau 15 kan, mau 15% kita mendegdeg. Dalam arti mendegdeg itu, nah ini disogok dengan koktail. Oke. Itu Berarti sangat ramah lah ya. nah itu. Penjual daripada penjaga warung dari Radar Madu Rahmat itu. Nah, mungkin beliau itu mereka itu berjagam lah. Soalnya kan dari hadis juga menerangkan, maaf, saya bukan ulama, saya bukan kiai, tapi saya alhamdulillah ngerti agama ya. Mereka itu yang dipakai itu agama sebetulnya, dalam arti mereka itu mungkin mengenal ada suatu hadis yang bertanya, satu Rasul bertanya kepada seorang lelaki, wahai Rasul, bersedekah apakah yang baik di dunia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, air katanya mungkin. Coba satu air, apalagi kan mereka itu airnya ada manisnya, ada pahitnya, minuman manis lah, kopi lah gitu. Saya langsung takluk sama mereka itu. Langsung segan segan luar biasa. So, apalagi bertanya tentang ekonomi, kan saya tentang ekonomi gitu. Jadi sangat ramah lah ya mereka lah ya. Nah itulah pada umumnya mereka. Dan memegang teguh dasar-dasar dari agama ya. Nah itu. Kalau misalkan Bang Asep pengen mengucapkan sesuatu kepada teman-teman Radar Madu Rahmat, apa sih yang pengen Bang Asep sampaikan? Saya tidak bisa berkata 2-3 kata, hanya mengatakan beribu-ribu terima kasih. Khusus kepada Radar Madu Rahmat, umum ke semua pelanggan saya Madura yang ada di mana pun berada mereka, itu tadi karena apa, jenjang perekonomian saya atas dasar mereka bisa saya menyekolahkan anak. Nah, gitu ya. Tar dulu nih. Kalau bicara tentang anak nih, bagaimana? Saya kan sering lihat nih status dari Bang Asep. Nah, ada Bang Asep tuh punya anak perempuan dan dia bekerja sebagai kedutaan besar dan mewakili Indonesia. Itu seperti apa? Berangkatnya dari Radar Madu Rahmat juga? Iya. Gimana ceritanya? Nah, ceritanya kan kita begini, dalam arti kita yang pertama kan kita hasil 1000-2000 warung ke warung ditabung. Bukan untuk kita pribadi kan. Saya bekerja kan untuk anak, sampai menyekolahkan sampai menguliakan, kaki dibikin kepala, kepala bikin kaki. Buat apa kita kerja kalau tidak hasil?
gitu kan? Benar. Itu Luar biasa. soalnya kalau kita ngasih kepada anak kita ilmu, mereka itu bakal ke bawah sampai kemanapun yaumul kiamat dia ke bawah, daripada kita ngasih modal toh kan ada habis. Oke, Gitu. sedikit dong Bang Asep nih. Apa? Iya. Ini kasih sedikit aja bocoran. Hmm. Nah, anak Bang Asep itu di kedutaan besar sekarang di mana? Kalau anak saya kan yang di kedutaan itu, dia kan kemana menguasai 5 negara, 5 bahasa. Luar biasa. Jepang, Amerika, Indonesia udah tahu kan saya juga ya. Indonesia meskipun saya kurang paham ya. Inggris, Swedia, India, Arab Saudi. Itu. Luar biasa. Berangkat dari kejujuran tuh ya? Dari kejujuran. Saya tanpa modal. Dulu dari Bandung modal dengkul, hanya modal bismillah. Tapi sekarang anaknya Ya, bisa alhamdulillah. berada di Itulah. kalangan elit klub. Sababiah dari bola-bola cinta. Bola-bola cinta melebihi. Itu adalah doa Bang Asep. Ya, doa yang Teman-teman. doa. Teman-teman, Kang Asep ini sangat ramah di teman-teman Radar Rahmat adalah bola-bola cinta keliling dunia. Dan faktanya anaknya saat ini bisa menguasai dunia. Luar biasa. Dari hadis Respect menerangkan as-sodaqatun taul bala. Heeh. Aduang sayful mu'min. Artinya? Artinya seringkali kita sedekah bakal dijawab dengan mara bahaya. Contoh, anak kita ya alhamdulillah apapun segala macam dia perkembangannya, Rintangannya ya. kuliah apa segala alhamdulillah kan dijawab dengan mara bahaya. Dipermudah ya. Aduh, saya full mu'min, doa orang tua untuk anaknya tidak ada yang tidak mustahil. Gak ada Soalnya kan dari sana menjada wajada, yang penting anak sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan mengabulkan innama amruhu idza arada ayaqullahu Kun fayakun. Oke, Kang Asep. Ya, Ada nggak sih sedikit nih pesan nih untuk semua teman-teman yang lihat ataupun saudara-saudara kita yang ada di Madura sana, kalau misalkan kita mau melakukan apapun atas dasar kejujuran atau seperti apa, ada nggak sih pesan-pesan? ada. Oke. Pesan saya tidak 1-2 kata tidak mengurangi tapi melebihi ya, beribu-ribu terima kasih khususnya ke Radar Madura, umum ke semua warung-warung Madura yang ada di Jabodetabek, pelanggan saya atas dasar mereka saya bisa begini, tapi insya Allah kalau mereka ada pun kesulitan, contoh kasus-kasus yang kemarin, masalah-masalah di lapangan, masalah di lapangan, saya insya Allah semaksimal saya bisa membantu ya, pasang badan. Dalam arti kita itu keuntungan dari sesen sepeser sampai 2 peser sehingga kita bisa membantu. Saya tidak mengeluarkan kepada orang Madura, lillahi ta'ala, mengeluarkan kantong pribadi. Karena sama-sama diuntungkan. Sama-sama menguntungkan. Jadi teman-teman, poinnya adalah ketika kita berbuat baik, kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau kalian mau untung, kalian juga harus bisa menguntungkan kepada orang lain. Oke, pertanyaan terakhir untuk Kang Asep. Ya, Kang Asep, target 3 tahun sampai 5 tahun ke depan tuh seperti apa dan strateginya gimana? target ke depan itu saya berbenah diri untuk istiqomah memperbaiki akhlak perilaku saya pribadi ya, khususnya bagaimana cara saya bisa memprioritaskan anak 1, 2, 3 sampai 4 anak. Saya nggak bisa si A, si B, pilih kasih, intinya supaya sukses aja. Gitu kan, kalau anak sukses selaku orang tua pun kan kita kebawa nama harum ya. Tapi kan saat ini Kang Asep nih udah sukses gitu kan. Yang namanya sukses kata orang. Nah, kalau menurut Bang Asep sendiri arti kata sukses itu apa? Sukses itu sebetulnya apapun seorang pemimpin keluarga bisa menyekolahkan anak dalam ikhlas, kerja, banting tulang, tidak merekomendasikan kepada keluarga apapun orang lain. Yang penting kan kita tidak merugikan orang lain, segitu aja. Intinya apa? Intinya Jujur. tadi jujur. Teman-teman. Pertama ke topik yang pertama. Oke. Jujur, benar Jujur. dan sehat. Benar dan sehat. Gitu. Jadi teman-teman, luar biasa, Kang Asep ini juga masih
memegang teguh dengan arti kata yang tadi kita garis bawahi, kejujuran. Teman-teman kalau mau mendapatkan kebaikan, teman-teman harus berbuat baik. Teman-teman ingin meraih kesuksesan, satu, jujur. Jujur. Itu. Jujur. Jujurlah padaku. Oke, Kang Asep. Ya. Pokoknya semoga Kang Asep tetap menjadi pribadi yang humble, yang Amin. menyenangkan di teman-teman Radar Madu Rahmat. Semoga Kang Asep menjadi inspirasi bagi teman-teman yang baru mulai usaha. Amin. Dan Kang Asep jangan berhenti untuk membantu orang lain. Amin. Itu sehat selalu ya Bang Asep. Amin. Sampai ketemu lagi di episode yang lain dan semoga kedepannya Radar Madu Rahmat bisa menghadirkan bintang tamu yang bisa menginspirasi seperti Kang Asep dan Amin. Terima kasih atas bincang-bincangnya Bang Asep. Oke, Selamat malam. Bedena tina bede. Amin. Ayo. Saya tunggu. Ayo. Tepuk tangan buat Bang Asep.